Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Rizky Wisari, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim Universitas Maritim Raja Ali Haji, program studi akuntansi. Perkenankan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah akuntansi perbankan dengan metode DIE, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery di mana saya menyampaikan berbagai materi pembelajaran yang disertakan dengan kasus-kasus yang relevan dengan dunia perbankan. Hal ini bertujuan untuk memberikan mahasiswa pemahaman yang lebih mendalam dan realistis tentang aplikasi konsep akuntansi dalam praktek perbankan. Selanjutnya, interaction, menekankan pada pembelajaran aktif mahasiswa untuk mendorong mahasiswa lebih terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, untuk assessment, pemberian tugas yang terstruktur dan direncanakan. Selanjutnya, mahasiswa diberikan penilaian pada kemampuan mahasiswa untuk menganalisis kasus, mengembangkan solusi, berkomunikasi secara efektif, serta mampu bekerja sama dalam tim. Tujuan pembuatan video ini sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen pada tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya dalam akses pengajaran. Mata kuliah akuntansi perbankan merupakan mata kuliah yang dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang prinsip, konsep, praktik, standar, serta teknik akuntansi yang khusus diterapkan pada lembaga perbankan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang dititipkan pada mata kuliah akuntansi perbankan yaitu yang pertama, memahami prinsip dan konsep akuntansi perbankan yang berbeda dengan akuntansi perusahaan pada umumnya. Selanjutnya, yang kedua, mampu menganalisis dan mencatat berbagai transaksi-transaksi perbankan yang kompleks seperti produk pada simpanan, biro, clearing, kredit maupun jasa bank lainnya. Selanjutnya, yang ketiga, menyusun laporan keuangan bank yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, khususnya pada PSAK 31 ataupun yang berlaku pada IFRS. Dalam memenuhi aspek delivery, untuk mencapai learning outcome mata kuliah akuntansi perbankan, maka bahan kajian yang dipilih meliputi pembelajaran terkait bank sentral, konsepsi akuntansi, laporan keuangan bank, penyusunan akuntansi clearing, pencatatan untuk setiap kegiatan pada transaksi bank meliputi giro, tabungan, deposito, serta produk-produk kredit yang diberikan oleh bank, dan menganalisis hubungan antara kantor pusat cabang dan antar cabang serta penyusunan laporan keuangan pada cabang. Saya menggunakan beberapa sumber referensi dan buku ajar akuntansi perbankan yang telah disusun dan dikembangkan bersama dosen mata kuliah akuntansi perbankan lainnya. Adapun aspek interaction yang saya lakukan pada kelas akuntansi perbankan dengan menerapkan metode student center learning. Salah satu contohnya dengan menyajikan kepada mahasiswa permasalahan nyata yang dihadapi oleh bank atau lembaga keuangan lainnya. Yang selanjutnya, mahasiswa diminta untuk menganalisis permasalahan tersebut, mengidentifikasi akar permasalahannya, dan mengembangkan solusi yang tepat. Selanjutnya, pada aspek assessment, proses penilaian mahasiswa saya lakukan secara objektif, sesuai dengan kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas, tingkat kemampuan mahasiswa dalam menganalisis kasus, kemampuan berkomunikasi, serta kerjasama dalam tim, dengan poin-poin yang telah disampaikan pada kontrak awal perkuliahan. Dengan harapan mahasiswa dapat mengetahui proses yang saya lakukan secara transparansi dan objektif. Demikianlah 3 aspek yang saya terapkan dengan delivery, interaction, dan assessment pada mata kuliah akuntansi perbankan.
Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran micro teaching secara luring untuk mata kuliah akuntansi perbankan yang saya ajarkan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Apa kabar? Sehat? Gimana Bu kabarnya? Sehat. Oke. Kita hari ini bertemu kembali ya di mata kuliah akuntansi perbankan. Hari ini kita udah memasuki pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga kita ini akan membahas konsep dasar akuntansi perbankan. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang ke bank sentralan. Masih ingat? Masih. Kemarin bank sentral kita siapa? Ayo, siapa bank sentral kita? Iya, kita punya bank sentral yaitu Bank Indonesia. Nah, jadi di pertemuan ini kita akan lebih dalam membahas tentang konsepsi akuntansinya untuk perusahaan perbankan. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas bapaknya bank itu siapa di Indonesia, hari ini kita sudah akan membahas secara keseluruhan bagaimana pencatatan akuntansinya. Karena mata kuliah kita yaitu mata kuliah akuntansi perbankan. Jadi sebelum kita memasuki materi, kita isi dulu daftar kehadirannya. Silakan kalian isi presensinya seperti biasa. Presensi kita melakukan menggunakan pakai SIPA. Ya, silakan di scan barcode absennya untuk kehadiran hari ini. Oke? Oke. Sudah cukup ya untuk absennya? Oke. Saya lanjutkan untuk di hari ini, untuk pertemuan kali ini dalam pembahasan konsepsi dasar akuntansi perbankan, kita memiliki tujuan atau tujuan pembelajaran dalam mata kuliah ini. Di sini nanti diharapkan setelah mempelajari tentang konsepsi dasar akuntansi perbankan, kita akan mampu menjelaskan bagaimana konsep, terus pengertian, lalu juga proses akuntansinya dalam sektor perbankan dan penerapannya pada perusahaan perbankan pada umumnya. Ya, jadi fokus kita bagaimana tentang pencatatan akuntansi di dalam perbankan dari sektor perusahaan perbankan. Oke. Kalau kita kembalikan lagi, apa sih artinya bank? Apa? Ya, bank itu termasuk salah satu sektor industri yang ada di Indonesia. Masuk dalam kategori apa? Finance, ya. Di dalam kategori finance. Jadi kalau bank sendiri yaitu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan atau finansial antara pihak yang memiliki dana. Siapa sih yang memiliki dana dalam hal ini? Nasabah. Nasabahnya siapa? Kita, oleh masyarakat. Di sini nasabah bank hampir semuanya, ya kan? Saya juga nasabah bank. Kamu juga nasabah bank kan? Tentu, ya kan? Kalau sekarang apalagi transaksi sekarang pakai digitalisasi ya, apa? E-wallet. Nah, nggak bisa isi wallet kalau nggak punya rekening bank. Jadi semuanya nasabah ya. Terus berarti semua pihak yang memiliki uang ya. Jadi bank ini merupakan perantaranya. Lalu sebagai perantara keuangan antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi untuk memperlancar lalu lintas pembayaran. Nah, kalau secara akuntansi untuk perbankan ini, untuk sektor perbankan ini diatur sendiri dalam PSAK nomor 31. Masih ingat kan PSAK 31 tentang akuntansi perbankan. Nah, sebenarnya di dalam bank sentral pun seperti yang kita udah bahas di pertemuan sebelumnya, di bank sentral pun mereka sudah punya pedoman untuk bank umum atau bank-bank lain dalam bagaimana lalu lintas transaksinya, dalam pelaporannya. Selain menggunakan pedoman PSAK nomor 31 dalam penyusunan laporan keuangan, bank-bank umum juga harus ikut menerapkan
pedoman penyusunan laporan keuangan yang sudah disusun oleh Bank Indonesia. Kalau misal kalian mau mencarinya, itu bisa kalian lihat di PAPI. Namanya singkatannya PAPI, Pedoman Akuntansi Perbankan di Indonesia. Itu terakhir diupdate sekitar tahun 2010 ya. Jadi semua lembaga keuangan berpedoman, selain pakai PSAK juga pakai PAPI ya. Terus selanjutnya, nah kalau kita tarik lagi, bank itu dalam aktivitasnya mereka melakukan apa aja sih? Apa aja? Kalau secara garis besar, ada yang pertama, mereka melakukan kegiatan penghimpunan dana. Kira-kira siapa yang tahu produk perbankan yang kaitannya dengan penghimpunan dana? Saya, Bu. Oke, coba Mas Radika. Tabungan. Tabungan, oke. Iya. Lalu? Giro, oke. Saving deposito. Oke, bagus. Jadi ada tabungan, ada giro, ada deposito. Itu termasuk 3 bentuk produk dalam penghimpunan dana yang di aktivitas yang dilakukan oleh bank. Selanjutnya, penyaluran dana. Kira-kira ada yang tahu produknya apa aja? Oke, coba kamu. Yang pertama itu ada kredit. Oke, kredit. Kredit KPR, ada KKB, KTA. Di situ ada kredit modal kerja. Oke. Kalau untuk investasi itu ada surat berharga, SBH, SBI, sukuk sama pembiayaan. Oke. Jadi kalau misal penyaluran dana ini semua aktivitas kredit ya. Iya. Jadi kalau misal nanti lulus kuliah atau nanti pada saat kuliah pengen buka usaha nih, butuh tambahan dana, boleh ngajunya ke bank ya kan, untuk kredit modal. Terus nanti setelah lulus berkeluarga pengen punya rumah ya kan, tapi dananya belum cukup, boleh ngajunya ke bank. Ngajukan apa? KPR. Oke. Yang terakhir, jasa-jasa lainnya, kira-kira apa? Saya, Bu. Oke, silakan. Mungkin yang pertama ada transfer, yaitu pembayaran pengiriman uang, kemudian ada clearing, kemudian bank juga dapat menerima setoran-setoran yang ada, kemudian bank juga menerima pembayaran lain-lainnya. Oke. Jadi kalau jasa-jasa lain selain dia nyalurin sama ngumpulin dana, kita kan juga pakai ya produk-produk perbankan itu untuk aktivitas-aktivitas sehari-hari ya kan. Pada saat kita ke ATM, ya kan, kita ke mesin ATM, kan mereka butuh biaya ya dalam pengoperasian mesin ATM. Nah, biaya itu dibebankan kemana? Dibebankan juga ke nasabah, ya kan? Dalam biaya transaksi, ya kan? Biaya transfer. Mungkin kita ya pakai kuota kita sendiri ya, pakai rekening kita sendiri. Tapi kan kita memerlukan bantuan bank untuk melakukan pengiriman uang dari kamu ke, misalnya kamu belanja online ke toko tempat kamu belanja, ya kan? Otomatis disitulah biaya yang masuk dalam kategori jasa-jasa lain yang diberikan oleh bank, yang bank dapat pendanaannya. Jadi kalau misal kita lihat lagi, kita turunkan lagi dari kegiatan 3 kegiatan utama si bank tadi, kalau untuk penghimpunan dan penyaluran dana, bank mendapatkan yang namanya keuntungan atau spread base. Di sini keuntungannya berupa apa? Berupa bunga simpanan ataupun bunga pinjaman. Jadi di sini dana yang nantinya akan diterima oleh bank dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. Sedangkan kalau dana-dana lain atau kegiatan yang jasa-jasa lainnya ini, bank juga mendapatkan keuntungan dari pemberian jasa tersebut, jasa transfer tadi, jasa transaksi, dan jasa-jasa lainnya itu dibebankan untuk fee atau pembiayaan, penarikan biaya. Di situ juga akan menjadi keuntungan si bank. Jadi sampai sini jelas ya. Bank itu kegiatannya menghimpun dana dulu dari masyarakat, punya produk penghimpunan dana dari masyarakat, lalu juga punya produk penyaluran dana dari kepada masyarakat. Ya, kira-kira kita bisa lepas dari bank? Ya tidak, karena lembaga tersebut ya cukup membantu dalam transaksi kita, kebutuhan zaman sekarang ya.
Mungkin yang punya prinsip mungkin bisa memilah antara sesuai dengan prinsipnya ya. Kan bank ada yang konvensional, ada yang bersifat syariah. Itu tentang pilihan saja. Terus selanjutnya, kalau selanjutnya kita kaitkan dengan jenis bank berdasarkan fungsi. Bank itu secara garis besar diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama itu ada bank sentral, itu sudah kita bahas ya tuntas kemarin di pertemuan sebelumnya. Bank sentral kita yaitu Bank Indonesia. Lalu secara fungsi yang kedua ada bank umum, dan yang ketiga ada bank perkreditan rakyat. Kira-kira kalau bank umum yang kalian kenal bank apa saja? BRI. Oke, ada Bank Mandiri, lalu BCA, terus BNI. Bank saya itu nggak ada ya. Terus kalau untuk bank perkreditan rakyat, BPR ini oke, yang bank kreditan rakyat yang banyak ya nama-namanya ya. Itu setiap daerah, setiap desa itu mungkin akan berbeda. Jadi kalau berdasarkan fungsi, bank umum dan bank perkreditan rakyat ini kurang lebih sama saja, tapi dalam hal skala yang satu lebih besar dan yang satu itu dalam lingkup perdesaan, ya kan? Daerah-daerah yang sebenarnya tidak terlalu besar untuk atau tidak terlalu jauh atau terlalu jauh ya untuk dijangkau. Oke, jadi sampai sini bisa dipahami ya, bank itu dibedakan berdasarkan fungsinya. Jadi kalau antara Bank Indonesia atau Bank Sentral dan Bank Umum itu jelas berbeda jauh secara fungsi. Yang satu diatur, yang satu mengatur. Kalau Bank Indonesia mengatur semua bank umum. Oke, kita lanjut dalam konsepsi akuntansi banknya. Nah, disinilah yang menjadi pengantar untuk kita akan selanjutnya lanjut ke materi-materi berikutnya. Jadi di dalam konsepsi di sini kalian harus mengerti pengertian akuntansi. Mahasiswa akuntansi udah pintar lah ya. Akuntansi itu apa? Akuntansi itu apa? Pencatatan, seni mencatat, mendokumentasikan, ya kan? Melaporkan. Jadi kita akan melaporkan semua transaksi secara akuntansi hingga nanti menghasilkan sebuah laporan keuangan. Jadi tetap sama proses kita, yaitu pendokumentasian secara menyeluruh agar dapat menyajikan sebuah laporan keuangan. Lalu selanjutnya dalam kerangka konseptualnya kita juga akan berpedoman pada kerangka konseptual akuntansi. Semua dalam pencatatan dalam sektor perbankan pun kita harus menerapkan hal-hal dalam transparansi, akuntabel, ya kan? Kelengkapan bisa dibandingkan. Jadi semuanya itu masih sama dengan pada saat kita menyusun perusahaan dagang, menyusun perusahaan jasa. Itu masih sama saja dalam pelaporan penyusunan akuntansi di sektor perbankan. Lalu persamaan dasar akuntansinya kalau di bank, apakah berbeda? Tidak, tetap sama saja. Jadi yang akan membedakan dengan apa yang sudah kita pelajari pada pengantar akuntansi 1, pada pengantar akuntansi 2, itu hanya membedakan jenis perusahaannya saja. Jadi nanti selanjutnya yang akan lebih banyak kita bahas yaitu sistematika dalam penyusunan atau pencatatan rekening-rekening dalam transaksi bank. Ya, jadi di sini nanti kita akan membahas tentang bagaimana sih pencatatan pada saat transaksi tabungan seperti aktivitas penghimpunan dana tadi. Kira-kira pada saat terjadinya transaksi, pada saat kita melakukan aktivitas tabungan dalam kaitannya produk tabungan, kira-kira hal apa saja yang akan kita lakukan atau transaksi seperti apa yang akan terjadi pada saat aktivitas tersebut. Kalau digambarkan kemungkinan apa? Nasabah datang ke bank, buka buku rekening, ya kan? Melakukan setoran awal, ya.
melakukan tabungan setoran awal ke bank. Nah, di sini poinnya yang akan kita lakukan pencatatan apa? Bagaimana perusahaan bank tersebut mencatat pada saat aktivitas pertama nasabah datang untuk pembukaan buku rekening atau pembuatan rekening. Jadi transaksi awal, setoran awal, misal siapa nih, Mas Ahmad ya, buat rekening tabungan di Bank BCA dengan setoran awal senilai 1 juta. Kira-kira nanti pihak bank sebagai perusahaan akan mencatat seperti apa? Uang setoran itu berupa uang tunai yang dibawa untuk kebutuhan pembukaan rekening di Bank BCA. Jadi setorannya apa? Nanti itu pasti akan kita bahas di materi-materi berikutnya yang akan berkaitan dengan setiap aktivitas perbankan. Jadi di pertemuan ini kita lebih akan membahas bagaimana kita sudah membahas bagaimana sistematikanya dalam penyusunan laporan keuangan atau akuntansi di dalam perbankan. Jadi nanti untuk semua berkaitan hal-hal yang berkaitan dengan produk-produk perbankan seperti yang sudah kalian sebutkan tadi, itu akan secara rinci satu persatu akan kita bahas tiap babnya di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi di pertemuan selanjutnya kita nanti akan bertemu dengan produk perbankan berupa tabungan dan giro. Ya, jadi nanti kita akan melakukan transaksi secara umum atau mencatat transaksi secara umum yang terjadi pada saat aktivitas yang berkaitan dengan tabungan dan giro. Seperti tadi ada aktivitas pencatatan pada saat pembukaan rekening. Lalu kan kita bukan cuma buka rekening aja ya di bank. Besoknya lagi mungkin ada dana lagi, kita tambah lagi. Terus mungkin karena kita kerja dapat pendapatan, ternyata pendapatannya ditransfer ke rekening kita. Nah, itu pencatatannya seperti apa? Nah, itu nanti kita bahas lebih jelas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi sampai sini kita telah memahami bagaimana pengertian akuntansinya dalam sistematika konsep awal di akuntansi perbankan. Oke, jadi sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Coba kalian cari setelah kita tadi sudah menjabarkan apa aja sih produk perbankan dari penghimpunan dan penyaluran dana. Coba dulu kalian cari secara berkelompok sama teman sebelah ya. Kalian cari dulu coba contoh produk perbankan lainnya. Coba kalian lihat definisinya apa. Terus untuk produk pengiriman, penagihan, letter of credit sampai ke bank note itu kira-kira bentuk produknya seperti apa, siapa nasabahnya, keuntungan penggunaan produk tersebut apa, boleh kalian cari dan didiskusikan sama teman sebelahnya ya. Kita gunakan waktu sebanyak 15 menit ya. Nanti kita deskripsikan bersama-sama untuk beberapa kelompok yang akan dicarikan definisinya. Oke? Kita membahas tentang produk perbankan aja nih. Mungkin satu orang bisa cari satu aja dulu karena kan kita juga yang pendidikan pribadi tuh pinjol tuh masuk kemana ya? Nggak tahu juga. Itu Kurang ibu. mungkin nggak? Oke. Bu, saya tertarik nih mau nanya. Kan kita ada tahu kan Bu soal pinjol itu Bu. Itu tuh masuk produk perbankan apa enggak sih? Ya, kira-kira aktivitas tersebut bukan menggunakan sistem yang ada di perbankan ya? Oh, gitu. Kita dekat ya, apalagi kalian mahasiswa dekat sama dompet-dompet digital ya. Kira-kira coba kita sambil cari ya dompet digital apakah masuk ke dalam produk perbankan yang mana, nanti kita kelompokkan dia masuk dalam kategori yang mana ya. Oke, semua paham ya? Jadi selanjutnya nanti bisa dilakukan pekerjaan kelompok untuk kasus pertama yang ada di buku ajar yang sudah kita bagikan di pertemuan pertama. Jadi silakan kalian lihat di kasus pertama, kita bahas sama-sama. Nanti di pertemuan selanjutnya secara kelompok kalian diskusikan terlebih dahulu. Jadi di pertemuan berikutnya nanti kita bahas untuk kasus 1 di buku ajar
yang sudah kita bagikan sebelumnya. Oke? Mungkin untuk pertemuan kita hari ini saya cukupkan. Nanti sebelum pertemuan selanjutnya kita mulai, tugasnya bisa dikumpulkan di classroom yang sudah disediakan. Oke? Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih.